Kasus kematian 4 orang anggota keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih belum terungkap. Ya, hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan fakta bahwa keempat korban tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama 3 minggu, pemirsa. Untuk mendalaminya telah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan, dan juga pakar psikolog forensik, yaitu ada Bang Reza Indragiri Amril. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama saya ke Kasat Reskrim terlebih dahulu. Apa saja temuan-temuan yang mungkin bisa disampaikan mengenai keempat jenazah yang ditemukan membusuk ini? Ya, Mbak Tisa, yang perlu kami sampaikan pada saat kami melaksanakan olah TKP, pada saat kami masuk kami menemukan ada 4 jenazah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Pada saat kami masuk, posisi jenazah pertama ada di posisi ruang tamu, posisi terlentang, menduduki sofa, bersandar pada sofa. Kemudian di kamar yang pertama ada Ibu Reni, korban, dengan Dian, yang kita duga Dian ini ada di satu kamar dengan posisi 1 jenazah ada di atas tempat tidur dan yang 1 di bawah. Kemudian kita lanjut ke kamar yang satunya yang diduga sebagai Pak Rudianto, itu ada di kamar paling belakang sendiri dengan kondisi jenazah yang berbeda-beda. Antara kamar depan, antara Ibu Reni dan Bu Rudianto ini bentuk pembusukannya hampir sama. Jadi udah kondisinya kering, jadi kondisi mayatnya agak lebih kering dibandingkan 2 jenazah yang lainnya. Demikian, Mbak Tisa. Ya. Kami juga ingin tahu Kompol Haris mengenai hasil otopsi dari keempat jenazah ini. Meskipun tadi sudah jelaskan untuk posisinya dengan kondisi yang mengering. Diulangi, Mas. Pak Haris, kami juga ingin tahu bagaimana hasil otopsi dari keempat jenazah ini. Oke, tadi untuk hasil otopsi resmi belum dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Kramat Jati. Akan tetapi pada saat pelaksanaan otopsi tadi, penyidik kami mendampingi tim dokter yang melaksanakan otopsi. Dari hasil keterangan yang kita dapat, dokter yang melaksanakan otopsi diperoleh keterangan bahwa di dalam lambung tidak ditemukan sisa makanan. Kemudian diperkirakan kondisi jasad diperkirakan dehidrasi. Kemudian tindak lanjut berikutnya adalah mengambil sampel hati untuk dilanjutkan ke pengecekan toksikologi. Hasil Demikian. Toksikologinya belum keluar ya Pak ya? Belum, Mbak. Masih dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Masih dilakukan Kami masih menunggu pemeriksaan hasil toksikologinya. Nah, kemudian kita ingin tahu, berarti Betul, Mbak. Kondisi dari jenazah ini kita belum bisa menyimpulkan apapun selain tidak ada makanan selama berhari-hari dari perut mereka semuanya. Nah, kemudian ada barang tidak yang hilang dari rumah jenazah ini, Pak? Untuk barang kan kami tidak bisa memastikan kondisi barang apa saja yang ada di dalam. Karena pada saat kami masuk melaksanakan olah TKP, situasi di dalam TKP sangat bersih, rapi, tidak ada bercakan darah, tidak ada barang-barang yang berserakan. Demikian, Mbak. Pak, perlu dikonfirmasi sekali lagi dari hasil pemeriksaan otopsi, betul ya, tidak ada sisa makanan ataupun diduga mereka ini dari hasil pemeriksaan tidak makan selama berhari-hari? Mereka tidak menyampaikan tidak makan berhari, tapi tidak ditemukannya sisa makanan. Tidak ditemukan sisa makanan lain, makanan di dalam organ tubuh mereka. Dan tidak ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada jenazah, keempat jenazah tersebut. Kompol Haris, selain tidak ditemukannya sisa makanan, apakah ada indikasi mungkin dugaan senyawa atau zat tertentu dalam tubuh korban? Karena tadi Kompol Haris menyatakan kondisi jasad saat ditemukan itu sudah mengering. Untuk menangkap
Ya, betul. Untuk menindaklanjuti keraguan-raguan tersebut, makanya tim dokter mengambil sampel hati untuk dilakukan dibawa ke toksikologi. Demikian. Oke. Pak, kita ingin tahu kesehariannya seperti apa dari keempat korban ini, berapa usia mereka, profil mereka seperti apa pekerjaan mereka, bagaimana interaksi mereka dengan warga sekitar, dan lain hal sebagainya. Ya, untuk bisa kami jelaskan, untuk korban yang pertama, RG ini berumur 71 tahun, kemudian istrinya Ibu RM ini berusia 68 tahun, kemudian anaknya DF 42 tahun, kemudian pamannya atau yang kita duga ini sebagai adik daripada RG, Pak BG, umur 68 tahun. Okay. Nah, berdasarkan kartu tanda penduduk, mereka ini pekerjaan wira swasta. Hasil pemeriksaan kami, wawancara dengan warga, menyatakan beberapa tahun terakhir memang keluarga ini tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi kami agak kesulitan menemukan, memprofil bagaimana keseharian mereka karena hampir 2 tahun terakhir tidak ada interaksi dengan tetangga sekitar. Oke. Pak Haris. Kemudian juga kami juga sudah mendapatkan keterangan dengan keluarga Ibu RM, yaitu adik dan kakaknya. Mereka sendiri terakhir berkomunikasi dengan RM, Ibu RM, itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi kami untuk memprofiling bagaimana mereka dalam kesehariannya sangat sulit untuk saat ini. Tapi kami akan berupaya. Pak Haris, untuk riwayat pekerjaan Pak, apakah sudah diketahui? Karena kalau melihat mungkin kondisi rumahnya, kemudian tadi meskipun jarang bersosialisasi, sudah ada belum arah ke profesi mereka sebelumnya apa, Pak Haris? Belum, ini masih dalam proses pendalaman berdasarkan nanti kita akan melakukan pendalaman terkait riwayat pekerjaannya korban. Kita akan mencoba mendalami. Pak, kalau misalkan ini perlu kita konfirmasi juga, ada yang mengatakan bahwa kendaraan dari mereka ini tidak ditemukan di rumah. Satu, apakah itu betul? Kemudian yang kedua, apakah sudah dilakukan pengecekan terhadap jejak telepon genggam mereka mungkin Pak? Dan mungkin apakah di sana ada mungkin sidik jari yang bisa terlacak di sekitar lokasi tempat kejadian itu Pak? Oke, jadi perlu kami jelaskan, untuk keterangan kendaraan yang diperkirakan dimiliki oleh keluarga tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi. Sudah kami konfirmasi ke beberapa saksi yang melihat tidak bisa memastikan kapan terakhir melihat kendaraan tersebut. Kemudian kami juga pada saat melakukan olah TKP, sampai dengan saat ini belum kita temukan bukti kepemilikan kendaraan yang ada di rumah tersebut. Kemudian pada saat olah TKP kami juga melakukan pengecekan DNA ataupun sidik jari pada TKP sehingga nanti akan ada yang dimungkinkan ada orang lain atau tidak pada saat di dalam rumah. Nah, soal handphone apakah ada Pak mungkin catatan-catatan yang ditemukan oleh polisi dari rekam record telepon mereka? Untuk saat ini kita temukan 2 handphone saat ini masih dalam proses forensik. Baik, kalau untuk dugaan sementara Pak, kematian ini Jadi disebabkan belum oleh apa Pak Haris? Kalau dugaan sementara dari kepolisian, apakah hanya semata ada indikasi tadi Bapak mengatakan kurangnya asupan makanan selama berminggu-minggu, atau ada dugaan lain Pak? Berdasarkan mungkin kumpulan keterangan dari para saksi maupun pihak keluarga, atau ada unsur kesengajaan? Belum, jadi kami belum berani menyimpulkan, kami hanya baru mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak dokter yang menyatakan tidak ada kekerasan, tapi kami belum berani menyimpulkan, kami masih menunggu hasil dari forensik agar lebih jelas menjelaskan proses penyebab kematiannya.
Baik, terima kasih Kompol Haris Kurniawan selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat sudah berbagi informasi bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari tim forensik dan juga hasil penyelidikan lebih lanjutnya. Selamat petang.